Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Segala puji dan syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya Nabi besar Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah di dalam Al-Quran menyatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu di ayat ini Allah ingin menceritakan dan menampakkan tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Dan ketika Allah sebut Nabi besar Muhammad, Allah padahal di ayat yang lain menyebut dengan sebutan Ar-Rauf, Ar-Rahim, Nabi yang memiliki sifat lemah lembut, Nabi yang perhatian, Nabi yang pengasih, Nabi yang dengan sifat-sifat Rasulullah yang amatlah banyak. Dan kathratul asma tadullu ala azamatil musamma, banyaknya nama mengisyaratkan keagungan yang dinamakan. Di sini yang dinamakan Rasulullah. Tapi di ayat ini ketika Allah tampakkan bahwa Rasulullah sampai ke Sidratil Muntaha, sampai menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sebutkan dengan pujian abd, seorang hamba. Dan gelar ini adalah gelar semua makhluk yang muslim, yang non muslim, yang taat, yang tidak taat, yang laki, yang perempuan, semua makhluknya Allah, semua adalah hambanya Allah, memiliki gelar ini. Tapi setiap orang berbeda-beda di dalam mengemban gelar ini. Ada yang punya gelar hamba tapi dia nggak berhamba dengan sesungguhnya, sehingga gelar hamba cuman gambaran, cuman kayak KTP-nya doang. Tapi jati dirinya dia nggak berhamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang mulia, yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah seseorang yang menghamba kepada Allah. Di sini Allah sebutkan Nabi besar Muhammad abd, hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdih. Dan ini salah satu pujian yang paling Rasulullah suka. Beliau paling suka dibilang hambanya Allah. Karena ketika dibilang hamba, dinisbatkan penghambaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau senang dengan pujian tersebut. Maka hendaknya kita di dalam menghamba kepada Allah, kita menghamba dengan sesungguh-sungguhnya. Kita merasakan bahwasanya kita menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu darajat al-ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Derajat ihsan adalah ketika engkau berhamba, ta'budallah, beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah seakan-akan engkau menyaksikan Allah. Nah, kalau engkau nggak bisa menghamba seakan-akan menyaksikan Allah, maka menghamba kepada Allah seakan-akan Allah menyaksikanmu, seakan-akan Allah melihatmu, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan semua gerak-gerikmu, sehingga di dalam semua keadaan kamu merasa bahwa dirimu adalah seorang hamba. Dan di dalam makna ini Rasulullah menyatakan, innama ana abd, sesungguhnya saya hanyalah seorang hamba. Akul kama yakulul abd, saya makan sebagaimana seorang hamba makan, dan saya minum sebagaimana seorang hamba minum. Artinya menjelaskan kepada kita bahwasanya kita semua manusia, dan Allah jadikan Nabi kita adalah manusia agar gampang bagi kita untuk berpanut kepadanya. Kalau Allah jadikan Nabi adalah malaikat, Allah jadikan Nabi adalah jin, maka bagaimana manusia ingin berpanut mengikuti Nabi tersebut? Tapi Allah jadikan Nabi termasuk dari bangsa manusia agar kita sama-sama gampang berpanut kepada Rasulullah, bisa mengambil gelar hamba dan bisa berhamba sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang berbakti, yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.